Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Yang saya hormati Evorus dan seluruh jajaran perusahaan HKBP, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu-satu. Yang saya hormati Pak Nixon, Bupati Tapanuli Utara, Pak Tak, Bupati Tentoba, Pak Adlin, Wakil Bupati Serdang Bedage, Pak Kakanwil, dan seluruh staf khusus dan tenaga ahli yang saya ajak. Ada staf khusus saya ini Pak Abdurrahman, jadi supaya kenal, ini staf khusus. Jadi yang membidangi struktur di Kementerian Agama Pak Bupati, masuk selain struktur kepegawaian juga struktur unit kerja, di dalamnya ada universitas, ada institut, semua di Pak Abdurrahman. Ini nanti bisa secara teknis kalau ada yang perlu didiskusikan bersama Abdurrahman. Ada juga di sebelah Pak Bupati, Pak Nixon ini Hasan Basri Sagala, tenaga ahli Menteri Agama. Yang saya tugaskan khusus memberikan perhatian kepada Sumatera Utara, karena dia orang Sumatera Utara. Di segala sesuatu yang terkait dengan Sumatera Utara pasti akan melalui meja dia, Pak. Jadi yang memberikan banyak masukan terkait dengan Sumatera Utara ya pasti Hasan Basri Sagala. Jadi kalau ada hal-hal yang masih terhambat urusan Sumatera Utara dengan Kementerian Agama, itu pasti hambatannya di Hasan Basri Sagala. Pak Kapolres, Pak Dandim, saya hormati para pemuka agama dari NU, Muhammadiyah, MUI, FKUB, Katolik mungkin, Kristen, Buddha, Hindu, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Untuk yang pertama, mari kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini menjelang siang, kita berkesempatan untuk bisa bertemu tatap muka di gedung HKBP yang luar biasa ini. Tadi saya Polisi jelaskan bagaimana sejarah para pimpinan HKBP ini yang sangat luar biasa. Dan saya memang sedikit tahu Pak, tidak banyak tahu, tapi saya sedikit tahu bagaimana perjalanan HKBP. Karena kebetulan saya dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan itu sering dipanggil Pak. Saya ini prajurit beliau gitu. Jadi saya lebih banyak tahu HKBP dari Pak Luhut, dan kemarin dapat cerita panjang juga dari Pak Bupati Toba soal HKBP. Jadi semakin lengkap pengetahuan saya tentang HKBP, dan kesimpulan saya satu, bahwa memang agama ini diturunkan Tuhan ya untuk membangun peradaban. Jadi HKBP saya kira sudah menjalankan perintah Tuhan yang paling utama itu, bagaimana mampu membangun peradaban. Pak Nomensen juga datang ke sini juga untuk membangun peradaban. Cerita Pak Bupati Toba, Pak Poltak, dulu orang di sini itu masih kanibal, orang makan orang itu biasa, tapi begitu Nomensen datang, tidak ada lagi praktek orang makan orang. Tapi hari ini Pak, teman makan teman banyak. Itu yang jadi masalah. Jadi kembali saya kira semua pemuka agama yang hadir di sini harus mengembalikan spirit semangat agama ini kepada pembangunan peradaban. Itu yang paling penting saya kira. Karena begini Bapak Ibu sekalian, dulu itu agama, tadi malam sudah saya sampaikan sedikit waktu ada pertemuan di Institut Teknologi Dell Pak, dengan beberapa pemuka agama. Saya sampaikan yang tadi malam belum saya sampaikan. Jadi dulu agama itu dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Di agama ada itu mempererat hubungan antara manusia dan Tuhannya. Tapi sekarang manusia jadi jauh dengan Tuhan karena terlalu sibuk dengan urusan agama, Pak. Jadi ironis. Agama itu diturunkan agar manusia dekat dengan Tuhan, tapi sekarang ini banyak manusia ini jauh dengan Tuhan karena sibuk dengan urusan agama. Jadi kita sibuk yang muslim mendirikan masjid, mendirikan musola,
yang Kristen mendirikan gereja, Hindu, Buddha, dan seterusnya, tetapi lupa bagaimana Tuhan itu mengajarkan kepada kita semua, makhluknya itu, untuk berbuat baik kepada orang lain, saling mengasihi kepada orang lain, saling mencintai, saling menghormati satu sama lain. Kita seringkali melupakan itu, Pak. Hanya gara-gara perbedaan agama, perbedaan keyakinan, kita bermusuhan satu sama yang lain, padahal sama-sama warga bangsa Indonesia, sama-sama makhluk Tuhan. Kadang-kadang begitu kita ini. Nah, tadi sebagaimana Pak Sekjen sampaikan, tugas saya di Kementerian Agama, ya untuk itu Pak, mengembalikan spirit ini, bahwa agama itu yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Kalau manusia sudah dekat kepada Tuhan, maka tidak ada lagi manusia yang saling membenci karena sudah dekat dengan Tuhan. Tidak ada lagi gara-gara pilihan politik kemudian agamanya berbeda jadi musuh-musuhan, tidak ada Pak. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Jadi jangan tepuk tangan dulu Pak. Karena belum berhasil. Belum berhasil. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota. Dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua. Izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, justru tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Karena orang tidak dekat dengan Tuhan itu menjadi lemah imannya, Pak. Orang ciri-ciri orang lemah iman itu ketika ada saudaranya yang agama yang lain mendirikan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinannya menjadi khawatir. Khawatir kalau imannya terganggu. Padahal nggak ada urusannya rumah ibadah dengan iman itu. Jadi begini-begini ini memang kita harus pelan-pelan dan saya mohon maaf atas nama Kementerian Agama pada seluruh keluarga besar HKBP jika sampai hari ini izin ini belum keluar. Tapi percayalah Pak, kami tidak akan menyerah dan akan terus memperjuangkan supaya izin pendirian gereja HKBP di Kota Cilegon bisa segera diterbitkan. Ini bagian dari komitmen kami sebagai warga negara Indonesia tentu saja. Tadi malam juga saya sampaikan Indonesia itu berdiri karena keberbedaan termasuk keberbedaan agama. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam, Pak. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, dan tidak ada agama-agama lokal, tidak mungkin ada Indonesia. Indonesia itu ada karena ada keperbedaan ini, ada kebinekaan, itu yang membuat Indonesia kuat. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang mencoba mengganggu kebinekaan ini, itu artinya ya orang ini sedang mencoba mengganggu Indonesia. Siapapun yang mengganggu Indonesia saya akan hadapi Pak, insya Allah saya berani. Nah Bapak Ibu sekalian yang paling penting lagi yang ingin saya sampaikan, supaya kita ini seringkali menyampaikan ya, kepada umat kita, kepada jamaat kita juga harus terus-menerus kita sampaikan. Jadi dulu itu Pak, sekarang ya juga masih sebenarnya, itu agama ditempuh untuk mencari wajah Tuhan. Jadi orang beragama itu untuk mencari wajah Tuhan. Apa sih wajah Tuhan itu? Sehingga kita semua ini beragama karena kita pengen tahu, pengen bertemu dengan Tuhan sehingga kita bisa melihat keindahan wajah Tuhan itu seperti apa. Nah, tetapi sekarang orang lebih sibuk cari muka di hadapan Tuhan, Pak. Itu yang jadi masalah. Ya kan? Di depan banyak orang kelihatan paling takwa, di depan banyak orang kelihatan paling saleh. Tapi di belakang siapa yang tahu? Ada yang tahu, Pak? Ya. Tetap melakukan kejahatan, tetap melakukan kemaksiatan, tidak tahu kita. Cuman kalau di depan orang sih cari muka, kelihatan yang paling beriman, paling saleh. Begini ini banyak, Pak.
Orang-orang jenis begini nih, ini banyak yang cuma cari muka di hadapan Tuhan, bukan ingin melihat wajah Tuhan. Orang kalau ingin melihat wajah Tuhan, pasti akan berusaha bagaimana bisa mendekat kepada Tuhan. Karena kalau jauh, bagaimana kita bisa melihat wajahnya? Supaya kita bisa melihat wajahnya, maka kita harus dekat. Dekat dengan Tuhan itu artinya dekat dengan kebaikan. Tidak melakukan riak kalau di agama Islam, Pak. Riak itu ibadah yang ditunjuk-tunjukkan kepada orang seolah-olah paling soleh. Jadi kalau ada orang buka warung di bulan puasa, ditutup atas nama menghormati yang sedang berpuasa. Tapi setelah operasi warung-warung buka itu, di rumah dia makan juga, Pak. Bikin Indomie goreng, Pak. Biasa itu. Karena cuma cari makan di hadapan Tuhan. Cuma cari muka di hadapan Tuhan. Bukan mencari wajah Tuhan. Nah, mudah-mudahan silaturahmi kita sore hari ini, siang hari ini yang sangat luar biasa dan singkat tapi mudah-mudahan penuh makna, Bapak Ibu sekalian, ini akan memperbaiki semua ini. Kondisi keumatan kita ini harus jujur. Kenapa kita ini kadang-kadang merasa tidak selesai nih urusan keumatan, nggak pernah selesai, ada saja. Karena kita ini nggak pernah jujur bahwa kita ini punya masalah. Islam punya masalah, Kristen punya masalah, Katolik, semuanya. Semua agama ini punya masalah internal agamanya masing-masing, tetapi kita tidak pernah mengakuinya secara jujur. Sehingga seringkali kita tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Jadi mari mulai sekarang saya ajak nih semuanya untuk jujur kepada masalah-masalah keagamaan kita ini, masalah keumatan kita, agar kita bisa selesaikan ini bersama-sama untuk kejayaan Indonesia. Itu sebenarnya keinginan kita bersama, saya yakin. Nah, yang kedua yang saya sampaikan di waktu yang singkat ini terkait dengan universitas. Nah, ini Pak Nixon, saya menerima surat Pak Nixon, memang agak berpikir Pak waktu itu. Ini yang dimaksud apa sebenarnya? Yang dimaksudkan sebenarnya apa? Karena memang kan secara historis terputus, Pak Bupati. Di awal kan kalau tadi saya baca sekilas dokumennya, itu kan sudah melalui pembicaraan yang panjang. Nah, saya tidak terlibat dalam pembicaraan itu. Nah, ketika menerima surat ini saya juga bingung. Ini maksudnya apa kok tiba-tiba ada surat seperti ini? Sementara sejarah pembahasannya sampai kemudian muncul surat itu saya tidak tahu. Tapi saya dapat dokumen hari ini, saya akan pelajari. Hanya begini Pak, yang saya ingin sampaikan di kesempatan yang baik. Tadi saya dari YKN, saya mampir di tempatnya Pak Rektor, ikut sini ya. Nah, Pak Albiner, di tempat Pak Albiner Siagian, tadi saya salah Siahaan Pak menyebutnya. Dari tempat beliau saya katakan, kami ini berkomitmen mentransformasikan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung menjadi Universitas Kristen Negeri Tarutung. Nah, saya memang belum paham apakah ini berbeda konsep gagasannya dengan yang disampaikan Pak Bupati atau bagaimana. Cuma mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi Pak Bupati. Pemahaman saya kalau menjadi Universitas Tarutung ya, Tarutung apa Tamun? Bukan usulannya, Universitas Tapanuli Raya, itu beban kewajiban operasional pembiayaan dan masing-masing itu menjadi tanggung jawab daerah, pemahaman saya, dan Kemendikbud, karena universitas, kan begitu Pak. Nah, sementara kalau IAKN ini berada di bawah Kementerian Agama, maka sepenuhnya menjadi kewajiban Kementerian Agama untuk menjaga sustenabilitas pendidikan di IAKN. Terus terang Pak, terus terang Bapak Ibu sekalian, saya prihatin. Perkembangan institut ini menjadi sulit selama masih berbentuk institut. Karena namanya institut, maka program studinya pun tidak bisa berkembang. Hanya studi agama saja yang ada. Dalamnya semua agama, sosiologi agama, teologi, teologika ya Pak, macam-macam tadi saya tanya kepada beliau, bahkan sampai wisata pun wisata agama.
semua agama itu di situ. Nah, bagaimana supaya ini bisa menarik minat anak-anak muda terutama yang ada di Tapanuli Raya ini? Ya memang satu-satunya jalan ditransformasikan menjadi universitas. Kalau jadi universitas, maka akan bisa membuka prodi-prodi umum sebagaimana tadi dimaksudkan Pak Nixon. Bisa bikin fakultas kedokteran, bisa bikin fakultas pertanian, dan seterusnya. Dan saya berkomitmen bersama Pak Rektor, untuk mulai sejak hari ini kita mulai proses mentransformasikan institut menjadi universitas. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah ini sama dengan konsep yang ditawarkan oleh Pak Bupati? Kalau berbeda, nanti kita duduk, kita diskusikan lagi. Nah, kalau sama, mari kita kembangkan. Saya membayangkan begini, kalau IAKN bisa menjadi Universitas Kristen Negeri, maka kampusnya bukan hanya berdiri di Tapanuli saja, utara, bukan hanya di Tapanuli Utara saja. Kita bisa dirikan kampus 2 misalnya di Toba, kita bisa dirikan kampus 3 di Nias. Itu berkembangnya akan jauh lebih cepat menurut saya ya, karena penganggarannya lebih terjamin kalau di Kementerian Agama. Karena begini Bapak, ada konsep yang sedang disiapkan, ke depan itu semua perguruan tinggi negeri, ya, baik itu di lingkungan Kemendikbud maupun di Kementerian Agama, itu harus segera menjadi PTNBH. PTNBH itu perguruan tinggi yang sama sekali tidak diberikan dukungan pembiayaan oleh pemerintah. Sama sekali dilepas menjadi seolah-olah swasta. Nah, kalau kita tidak siap, tentu konsekuensinya juga akan berat. Nah, untungnya percepatan untuk melakukan PTNBH itu baru dipikirkan oleh Pak Mendikbud, dilaksanakan terlebih dulu oleh perguruan tinggi di bawah Kemendikbud. Saya minta waktu di Kementerian Agama. Perguruan tinggi di Kementerian Agama, oke, kita akan menuju PTNBH, tetapi tidak secepat yang dilakukan di bawah Kemendikbud, karena memang secara kemampuan juga berbeda antara Kemendikbud dan Kementerian Agama. Tetapi dengan menghitung waktu, saya kok merasa yakin, pada saatnya ketika semua perguruan tinggi sudah menjadi PTPNBH, maka perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama pun tidak akan kalah bersaing dengan perguruan tinggi di bawah Kemendikbud. Itu keyakinan saya, makanya saya minta waktu agak panjang. Nah, kalau situasinya seperti itu, ya, apakah masih menginginkan universitas yang terpisah dari IAKN yang ada sekarang, atau bagaimana? Saya Pak Nixon, nanti kita diskusi. Nah, yang ketiga Pak Nixon dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada faktor kesejarahan, historis, kesejarahan berdirinya IAKN sebagai institut agama Kristen tertua di Indonesia, Pak. Negeri tertua di Indonesia. Nah, sejarah ini tentu sayang kalau dibuang. Kalau diputus ini kan sayang, sejarah, Pak. Ya, kita ini kan gimana ya, sejarah kok. Sejarah itu kan jejak kita. Masa kita ini mau menghapus jejak kita? Ini memang agak berat, Pak. Jadi kesejarahan ini memang agak berat bagi kami di Kementerian Agama untuk melepaskan IAKN. Kalau mau ya kita transformasikan, kita besarkan sama-sama, itu tawaran kami. Kita besarkan sama-sama IAKN ini menjadi Universitas Kristen Negeri. Toh tempatnya juga di Tapanuli. Kalau yang saya pikirkan begitu, sebelum kita diskusi Pak Nixon, supaya tahu, jadi kira-kira apa nih yang dalam pikiran saya. Nah, kita besarkan sama-sama. Bapak Ibu sekalian, Kristen ini belum memiliki universitas negeri, Pak. Islam banyak. Universitas Islam negeri itu ada 58 ya. 58 UIN, Pak, se-Indonesia. Kristen belum ada, Pak. Katolik tidak ada. Yang ada baru Hindu. 1 di Bali. Buddha juga belum punya, apalagi Konghucu belum ada, Pak. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan kepada Pak Rektor, ayo kita kejar nih. Kita kejar. Jangan sampai kalah.
Karena pendidikan apapun latar belakang dan basis keagamaannya itu penting. Pendidikan itu ya sebagaimana Pak Eporus tadi sampaikan, ini pilar pendidikan itu utama bagi peradaban. Kalau mau membangun peradaban ya pendidikannya dibangun. Tanpa itu tidak mungkin kita membangun peradaban jika pendidikannya tidak dibangun. Ekonomi juga pasti tidak akan pernah tumbuh jika pendidikannya tidak baik. Nah, concern seperti ini Bapak Ibu sekalian juga kita pikirkan. Oleh karena itu, saya sekali lagi masih ingin IAKN ini menjadi universitas Kristen supaya kelihatan Kristennya. Supaya agamanya itu kelihatan, keunggulan keagamaan. Mohon maaf Pak sekali lagi. Mohon maaf nih. Bukan karena saya Menteri Agama. Tapi saya meyakini ya, perguruan tinggi, apapun perguruan tinggi, apapun mau sekolah tinggi, mau institut, mau universitas, kalau ada agamanya, itu pasti ada added value di situ. Surplus value-nya itu ada, nilai lebihnya pasti ada. Ada nilai-nilai agama di dalamnya yang dipertaruhkan dalam tanda kutip. Orang ditanya, kamu sekolah di mana, kuliah di mana? Universitas Kristen Negeri Parutung. Kan pasti malu ada Kristen dia mau berbuat buruk di luar itu. Sekolahnya di sekolah agama. Kamu sekolah di mana? Universitas Islam. Negeri mana gitu. Tapi di luar kelakuannya tidak benar, malu dong. Harusnya begitu Pak. Dalam pikiran saya. Sekali lagi saya bisa salah, karena manusia itu, ya tadi itu, yang di awal tadi saya sampaikan, banyak mulai pergeseran cara pandang terhadap agama. Nah ini, mari kita pertimbangkan sama-sama Pak Nixon, kita tidak usah buru-buru, tapi yang penting, yang buru-buru itu adalah, saya akan terus mentransformasikan institut ini menjadi universitas Kristen. Karena kalau sudah jadi universitas, dia mungkin untuk terbuka peluangnya untuk membuka fakultas di luar fakultas keagamaan. Kalau tadi bikin Universitas Tapanuli Raya, keinginannya itu membangun fakultas kedokteran, fakultas pertanian, fakultas apa lagi Pak Nixon, unggulannya itu. Teknik gitu ya. Nanti kalau universitas, kalau institut Kristen ini sudah menjadi universitas, juga bisa membuka fakultas umum Pak. Bisa membuka fakultas kedokteran, bisa membuka fakultas teknik dan seterusnya. Sekarang tidak bisa karena statusnya masih institut. Kalau sudah universitas, dia akan bisa. Tetapi memang untuk menuju universitas itu ada proses, ada tahapan yang harus dilalui. Jadi tidak bisa serta-merta berubah begitu saja. Tapi saya sudah berkomitmen di depan seluruh sivitas akademika IAKN tadi untuk memberikan fasilitas terbaik yang kami miliki untuk mempercepat proses transformasi institut menjadi universitas. Itu komitmen kami. Nah, kalau ini masih belum cocok, belum pas, kami di Kementerian Agama terbuka ruang untuk diskusi. Kita akan diskusikan. Jadi ini belum harga mati, yang harga mati NKRI, Pak. Jadi kita masih akan membuka ruang untuk kita bicarakan agar ketemu format terbaik, bukan hanya untuk masyarakat Tapanuli Raya, tetapi juga untuk umat Kristen pada umumnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf karena memang harus segera kembali ke Jakarta, dan malam saya ada acara lagi Pak. Jadi, mohon maaf tidak bisa berlama-lama, tapi saya berharap mudah-mudahan saya sudah diundang Pak Bupati Toba tahun baruan di sini Pak. Mudah-mudahan kesampaian, kita bisa bertemu lagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Saya mau ikut Pak Nixon. Merdeka!